Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Senang sekali hari ini bisa kembali menyapa teman pemilih dalam podcast KPU Provinsi DKI Jakarta. Yuk ngopi dulu, ngobrol pintar demokrasi untuk pemilu. Teman pemilih, partisipasi pemilih merupakan salah satu parameter keberhasilan dari penyelenggaraan pemilu. Tingkat partisipasi pemilih dapat menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Di era digital seperti sekarang ini mendorong KPU untuk terus berinovasi dalam mengembangkan informasi-informasi, terutama informasi mengenai kepemiluan. Dan salah satu yang menjadi giat dari KPU adalah digitalisasi Rumah Pintar Pemilu. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai digitalisasi Rumah Pintar Pemilu, telah hadir bersama kita anggota KPU Provinsi DKI Jakarta yang juga menjabat sebagai Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Ibu Marlina. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir di sini. Salam hormat. Ibu, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai digitalisasi Rumah Pintar Pemilu, mungkin ada dari teman pemilih yang belum mengetahui apa sih Rumah Pintar Pemilu. Gimana Bu? Oke, makasih Mbak. Ya, sebelum saya menjawab, saya mau menyapa teman-teman pemilih dulu. Mbak Rismi, selamat malam teman-teman pemilih. Nah, pada kesempatan ini ya tadi sudah disampaikan bahwa tema kita ini adalah digitalisasi Rumah Pintar Pemilu. Nah, sebelum mungkin apa sih digitalisasi RPP itu atau Rumah Pintar Pemilu itu, jadi mungkin saya ingin sampaikan sedikit terkait dengan RPP. Siapa tahu masih ada di antara teman-teman gitu ya yang belum tahu apa itu Rumah Pintar Pemilu. Jadi, Rumah Pintar Pemilu ini adalah sebenarnya pemanfaatan ruang ya di dalam satu bangunan. Nah, di dalam ruang inilah semua kegiatan terkait dengan aktivitas kegiatan untuk mengedukasi pemilih sebenarnya. Nah, di dalam RPP ini atau Rumah Pintar Pemilu, jadi teman pemilih ketika saya mengatakan RPP berarti itu Rumah Pintar Pemilu ya, bukan terminologi yang lain. Jadi di dalam RPP ini ada namanya media center, ada namanya ruang audiovisual, ada ruang diskusi, ada ruang pameran gitu ya. Dan di dalam RPP ini semua informasi-informasi baik itu sejarah kepemiluan, seperti apa pelaksanaan pilkada di DKI gitu, itu juga semua ada di Rumah Pintar Pemilu ini. Seperti itu. Jadi Rumah Pintar Pemilu ini dibuat untuk sebenarnya lebih kepada tadi gitu ya, pendidikan pemilih dan mengedukasi masyarakat, gitu Mbak. Oh ya baik, Bu. Tadi kan kita sempat singgung sedikit di awal gitu, di era milenial sekarang dan munculnya generasi pemilih pemula yang melek akan teknologi itu kan akhirnya mendorong KPU untuk terus mengembangkan, terutama mengembangkan mengenai pendidikan pemilih ini. Salah satunya adalah konsep digitalisasi Rumah Pintar Pemilu. Itu konsepnya seperti apa Bu? Ya, jadi betul bahwa digitalisasi Rumah Pintar Pemilu ini adalah sebenarnya pengembangan gitu ya, pengembangan dari konsep pengelolaan RPP seperti itu dalam bentuk tampilan layar digital yang mudah diakses oleh pengunjung seperti itu. Jadi ketika pengunjung datang ke RPP KPU Provinsi DKI Jakarta itu tanpa didampingi gitu oleh staf kita di sini, itu pengunjung bisa mengakses sendiri apa sih informasi yang dia ingin dapatkan seperti itu misalnya. Jadi tentang sejarah misalnya atau tentang pelaksanaan, bagaimana sih pelaksanaan di pemilu di DKI 2017, siapa pemenangnya, maka yang bersangkutan bisa langsung mengakses itu seperti itu tanpa butuh guide gitu ya dari staf KPU Provinsi DKI Jakarta. Mungkin itu Mbak. Jadi sebenarnya lebih memudahkan gitu ya, lebih memudahkan. Jadi tidak perlu lagi datang gitu seperti tamu layaknya, tapi dia langsung ya. Makanya penempatan digitalisasi ini gitu, itu berada di ruang yang mudah diakses oleh pengunjung seperti itu. Lalu siapa saja sasaran dari digitalisasi RPP ini Bu? Iya.
Jadi kalau kita berbicara tentang sasaran gitu ya, tentunya tidak jauh beda dengan sasaran dari pendidikan pemilih itu sendiri atau pendidikan pemilih maaf. Nah, ya sasarannya pastinya karena ini kita berbicara tentang digital gitulah, pastinya generasi-generasi atau masyarakat atau pemilih yang melek teknologi seperti itu yang bisa mengoperasikan digital RPP ini seperti itu. Tapi jangan khawatir gitu. Kalaupun misalnya ada teman-teman yang tidak bisa mengakses, staf kami siap untuk mententir gitu ya atau memberikan apa namanya semacam ya briefing khusus lah gitu bagaimana mengoperasikan digitalisasi RPP ini seperti itu Mbak. Oke, Bu, digitalisasi RPP ini kan konsep baru ya Bu. Ya. Terus bagaimana kesiapan dari KPU Provinsi DKI Jakarta sendiri dan langkah-langkah apa aja yang akan dilakukan oleh KPU DKI? Iya, jadi digitalisasi RPP ini sebenarnya kalau dibilang baru juga enggak, kalau dibilang baru sekali gitu ya. Ya karena memang dari KPU RI sendiri konsep digitalisasi RPP ini sudah ada sejak 2020. Ya artinya ini sudah konsep sejak 2 tahun yang lalu gitu. Walaupun memang karena keterbatasan anggaran begitu ada program digitalisasi dari KPU RI ini ya hanya mengcover sekitar 10 provinsi waktu itu dan DKI belum disertakan. Nah, ada pilot project yang kedua itu menyertakan lagi 10 provinsi dan lagi-lagi DKI Jakarta belum disertakan. Nah, di anggaran 2022 ini alhamdulillah gitu itu sudah ada anggaran untuk DKI ini diperintahkan untuk membuat tadi digitalisasi RPP. Maka langkah-langkahnya pastinya dengan ketersediaan anggaran gitu ya. Pasti yang perlu dilakukan adalah pengadaan peralatan. Setelah mungkin ada pengadaan peralatannya untuk digitalisasi RPP ini, kita nanti akan membuat semacam konten gitu ya. Apa sih yang akan di-input ke dalam digitalisasi ini? Info-info apa saja gitu ya. Bisa jadi hasil pemilu, bisa jadi sejarah pemilu gitu, dan lain-lain yang ingin dibutuhkan. Nanti ada staf atau tim gitu ya dari KPU Provinsi DKI Jakarta ini yang dibawahi barangkali nanti langsung oleh Kabak dan Kasubag yang terkait untuk tadi membuat konten-konten atau isi dari digitalisasi pemilu tersebut. Nah setelah itu pastinya akan ada penyusunan materi gitu ya. Setelah penyusunan materi nanti kami akan menyampaikan ini, mengundang gitu beberapa stakeholders kita di tingkat provinsi untuk menyampaikan bahwa DKI sekarang sudah punya loh digitalisasi RPP seperti itu. Karena memang ada kewajiban kami untuk menyampaikan atau mensosialisasikan RPP ini atau digitalisasi RPP ini ke stakeholders kami gitu. Ya. Maksud dan tujuan dari digitalisasi RPP itu gimana Bu? Ya. Jadi sebenarnya kan tadi kita sudah sampaikan bahwa digitalisasi RPP ini adalah pengembangan dari RPP. Jadi pasti tujuannya adalah memudahkan pemilih atau memudahkan masyarakat ya untuk mengakses semua informasi terkait dengan kepemiluan. Seperti itu di KPU DKI Jakarta tentunya. Nah, tentunya juga ini memberikan kemudahan bagi pengelola digitalisasi RPP ini gitu. Untuk tadi ya memberikan informasi yang lengkap. Jadi tidak perlu lagi misalnya Mbak Rismi nih mendampingi pengunjung mendampingi mengunjungi media center, mengunjungi ruang simulasi dan atau ruang audio visual kita dan seterusnya. Seperti itu. Dan tujuan yang lainnya tentunya kita berharap dengan digitalisasi RPP ini pengunjung Rumah Pintar Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta juga akan semakin bagus atau semakin meningkat gitu Mbak. Oke Bu, program digitalisasi RPP itu kan tidak lepas dari materi yang akan disampaikan dan nanti materinya itu apa dan setelah konsepnya selesai dibangun promosi atau sosialisasi yang akan dilakukan oleh KPU DKI Jakarta itu seperti apa Bu? Ya oke. Jadi digitalisasi RPP ini materi-materinya itu bisa nanti kami akan menginput terkait dengan tingkat partisipasi pemilih. Biasanya kan
banyak kalangan yang ingin mengetahui gitu ya tingkat partisipasi pemilih di KPU DKI Jakarta di tahun pelaksanaan pemilu 2019 itu bagaimana gitu, berapa besar gitu ya. Bahkan ada yang ingin mengetahui jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya untuk segmentasi perempuan, untuk segmentasi disabilitas itu berapa persen dari seluruh jumlah pemilih. Biasanya ada yang seperti itu. Jadi salah satu informasinya itu. Informasi yang lain yang bisa didapatkan di digitalisasi RPP ini adalah sejarah kepemiluan. Mungkin ada yang ingin mengetahui sebenarnya pemilu itu dimulai tahun berapa sih gitu ya. Apa iya tahun 1971 udah ada, atau mungkin bahkan 1955 apakah memang pemilu udah ada dan seperti apa pelaksanaannya. Nah, nanti pengunjung atau masyarakat yang datang itu bisa mendapatkan informasi itu. Selain itu akan ada juga pengunjung itu akan disajikan foto gitu atau video dokumentasi yang tadi 1955, 1971 yang kalau mungkin kita cari infonya gitu ya itu akan cukup kesulitan, tapi tim kami akan siap untuk menginput hal-hal ini di digitalisasi tadi seperti itu. Oke. Itu, Mbak. Ibu, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang hari ini, saya ingin bertanya dulu nih. KPU DKI itu kan pernah memiliki aplikasi Simpel gitu. Nah, dengan adanya RPP ini, apakah aplikasi Simpel itu masih berjalan atau sudah gimana itu, Bu? Iya, jadi aplikasi Simpel ini dengan digitalisasi RPP ini dua hal yang berbeda ya Mbak gitu. Jadi satu program ini tidak mengalahkan program yang lain gitu loh. Jadi nanti akan masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Betul bahwa sampai dengan saat ini KPU Provinsi DKI Jakarta itu punya aplikasi namanya aplikasi Simpel. Nah, aplikasi ini bisa dipakai kalau misalnya ada pemilihan online ya untuk memilih ketua RT, ketua kelas, ketua BEM. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu KPU Provinsi DKI Jakarta sudah pernah meminjamkan aplikasi ini ke beberapa kampus seperti itu, dan menurut laporan mereka sih cukup bagus ya si aplikasi ini. Nah, insya Allah aplikasi Simpel ini juga kami akan upgrade kembali gitu. Dan kalau misalnya ada teman-teman gitu ya yang mau meminjam aplikasi Simpel ini, ya silahkan datang ke KPU DKI Jakarta. Cukup mudah kok gitu, nggak dipersulit gitu ya. Jadi jangan khawatir teman-teman pemilih yang ingin memakai aplikasi Simpel ini. Silahkan datang, cukup bersurat gitu, cukup menandatangani kapan akan dipakai, untuk pemilihan apa, tanggalnya, berapa orang yang akan dipakai untuk menjadi peserta tadi gitu ya. Misalnya BEM, kami nanti yang akan memilih itu sebanyak 100 orang kan, dan nanti itu akan disesuaikan. Setelah meminjam, sudah misalnya menandatangani gitu form-form yang harus diisi. Biasanya tim yang akan memakai atau meminjam aplikasi ini di briefing, Mbak. Diberi briefing oleh tim kita di sini, tim Parmas gitu ya. Nanti cara penggunaannya seperti apa gitu, itu semua akan di briefing. Bahkan nanti akan dilakukan simulasi. Jadi untuk dilihat tingkat kesulitannya itu seperti apa. Kira-kira kendalanya di mana, seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ingin meminjam aplikasi Simpel, silahkan aja datang gitu ya. Tidak usah ragu, tidak usah khawatir. Penggunaan aplikasi Simpel ini namanya juga Simpel, cukup simpel kok gitu ya, nggak ribet-ribet banget gitu seperti yang kalau pemilihan offline seperti itu. Oke. Itu Mbak Rismi. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas waktu yang sudah diluangkan di sini dan berbagi ilmu kepada saya dan teman pemilih semua. Ya, terima kasih kembali Mbak Rismi. Ya. Teman pemilih, KPU terus berinovasi dalam mensukseskan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu dipilih sebagai salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Yuk, kita sukseskan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.
Jangan lupa Rabu 14 Februari 2024 datang ke TPS. Oke. Teman pemilih, demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan podcast KPU Provinsi DKI Jakarta. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Dan jangan lupa teman pemilih terus saksikan podcast KPU Provinsi DKI Jakarta dengan tema dan narasumber yang tak kalah menarik lainnya. Yuk ngopi dulu, ngobrol pintar, demokrasi untuk pemilu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.